Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bersama-sama bisa hadir pada pembelajaran pendidikan agama Islam pagi hari ini tanpa ada halangan apapun. Anak-anak sekalian, pagi hari ini merupakan pagi di mana kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga di pendidikan agama Islam. Tapi alangkah baiknya mari kita bersama-sama berdoa untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini. Pada ketua kelas silahkan untuk memulai berdoa. Tempat duduk, siap, gerak, doa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Seperti biasa kita akan mengecek tentang kedisiplinan anak-anak semuanya. Ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Oke, hebat. Kelas ini memang alhamdulillah semuanya tertib dan anak-anak sekalian presensinya pun juga bagus. Ayo kita cek siapa yang tidak tertib untuk berdiri. Masing-masing kita cek, saling ngecek tentang kerapian masing-masing. Silahkan. Nah, kita berdiri, kita cek kerapian baju, kerapian dari atribut. Semuanya rapi? Oke, terima kasih. Silakan anak-anak untuk duduk. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan yang ketiga terkait dengan bab pernikahan ini, kita akan mempelajari tentang materi munakahat yang fokusnya adalah hikmah dari pernikahan. Tapi seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, kita bersama-sama dimulai dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Shadaqallahul adzim. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih. Kenapa kita harus selalu membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran setiap hari, walaupun itu satu ayat. Karena kalau kita mau hidup mulia, maka kita tidak boleh terlalu jauh dengan Al-Quran. Seperti kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Anak-anak sekalian, ketika kita itu memahami tentang bagaimana hukum pernikahan yang ada di dalam Islam dan ketentuannya, maka hidup kita akan menjadi tentram. Karena di sana akan melihat apa sih hikmah pernikahan, kenapa sih Islam itu mengatur tentang pernikahan. Tentu pasti ada hikmah kenapa diatur. Kalau nggak diatur, coba bayangkan, Anda mau nggak ada yang mengatur bahwa menikah itu boleh 10 gitu. Nah, wanita pasti merasa disakiti. Baik, pembelajaran kita akan menggunakan pembelajaran namanya problem based learning seperti biasa. Ya, anak-anak akan kita bagi menjadi
4 kelompok. Kelompoknya masih sama seperti kemarin. Nah, tujuan pembelajarannya, ya, tujuan dari pembelajaran yang pertama, nanti setelah Anda ya, mengikuti pembelajaran itu diharapkan Anda yakin kebenaran pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Setelah itu kemudian menunjukkan sikap bersatu dalam kebersamaan dalam lingkungan. Jadi masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan di dalam Islam dengan tepat. Dan yang terakhir tujuannya adalah Anda bisa menganalisis hikmah ketentuan pernikahan. Nah, indikatornya Anda bisa identifikasi, menjelaskan dan menganalisis tentang bagaimana hikmah dan manfaat pernikahan. Ini yang akan kita bahas pada kegiatan di hari ini. Insya Allah 3 jam ke depan kita akan membahas tentang materi ini. Anak-anak sekalian, seperti biasa Bapak akan membagi ya, kelompok dari anak-anak sekalian ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mengamati video, kemudian akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya pertanyaan terkait dengan tema yang ada. Setelah itu, nanti dari apa yang Anda temukan di permasalahan itu, kita nanti akan berdiskusi. Oke, siap? Siap. Oke. Nah, sekalian, di depan dan di grup WhatsApp Anda sudah Bapak share tentang masalah pernikahan. Kita lihat ada permasalahan pernikahan di Indonesia. Ya, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak. Perkawinan usia dini membatasi hak anak-anak atas pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan, dan juga membatasi status dan peran anak. Dari sisi kesehatan sendiri, perkawinan usia dini ini bisa berdampak sangat buruk bahwa tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Jadi mental ini bisa berdampak tingginya kasus atau angka perceraian, kemudian bahkan KDRT. Kalau untuk fisik sendiri tidak hanya untuk ibu ya, ini membahayakan, tapi juga untuk anak. Salah satunya anak bahkan bisa lahir prematur atau berat badan lahir itu rendah. Jadi seorang gadis usianya masih 15 tahun ini menikah dengan lelaki berusia 17 tahun, di mana pernikahan dini terjadi. Kenapa? Karena kurang perhatian dari orang tua. Jadi orang tua juga harus terus mengawasi anaknya, apalagi kalau di usia-usia ABG itu kan ya, usia-usia yang labil, mungkin kasmaran dan sebagainya. Jadi harus terus mengawasi perkembangan anak. Silakan anak-anak di dalam kelompoknya untuk berdiskusi. Waktu Anda adalah 15 menit. Silakan Anda menulis banyak sekali pertanyaan, silakan. Jadi kumpulkan pertanyaan yang ada di kelompok Anda, kita tuliskan, nanti kita bareng-bareng kita pecahkan. Saya, Pak, apa hukumnya menikah dengan lebih dari 1 istri, Pak, pada hari yang sama? Apakah hal ini diperbolehkan ataukah tidak? Saya, Pak, izin bertanya. Bagaimana hukum nikah mut'ah atau kawin kontrak? Anak-anak sekalian, jadi Anda sudah menulis banyak sekali pertanyaan. Silakan dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita cari bareng-bareng jawabannya di buku. Jadi ada banyak pertanyaan,
Silakan pertanyaan itu di buku. Ya. Silakan tugas Anda mencari di buku sebanyak-banyaknya. Ya. Silakan masing-masing kelompok boleh menggunakan HP-nya, silakan dikeluarkan. Boleh searching dari media manapun. Silakan jawab pertanyaan yang ada, yang kita temukan itu. Ya. Baik, setelah kalian mencari sebuah jawaban yang ada di berbagai sumber, tentu pertanyaan dari teman-teman kamu itu ada yang mau mencoba menjawab. Silakan, siapa dulu? Saya, Pak. Silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Dimas. Meski diselenggarakan secara agama, hukum pernikahan ini adalah tidak sah. MUI bahkan telah mengeluarkan fakta haram atas jenis pernikahan ini karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yang membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oke, siapa lagi? Anak-anak? Saya, Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nidia. Hukum menikah dengan lebih dari satu istri diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakan akad nikah dengan 2 orang wanita dalam 1 hari. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 2 siap, Pak. Oke, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah Zahirul dari kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2, terkait dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan merupakan fitrah pribadi atau masyarakat. Menurut Quran surat An-Nisa, terkandung pesan indah dalam pernikahan, yakni manusia tidak perlu menikah dalam masalah jodoh. Di Quran surat Yasin ayat 36. Kemudian ketentraman batin dan nafsu saling habisi akan dirasakan dalam pernikahan. Adapun fungsi pernikahan antara lain yakni pernikahan merupakan jalan terbentuknya institusi keluarga. Yang dari saya selaku perwakilan kelompok 2, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, apakah wanita boleh menikah tanpa wali? Tidak boleh, karena seorang wanita harus menikah dengan adanya wali. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Baik, kalau begitu saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 2. Akhirnya semua kelompok sudah presentasi semuanya. Setelah kita berdiskusi dan tanya jawab, ternyata hikmah pernikahan itu luar biasa. Kenapa Islam melarang pernikahan yang beda jenis? Islam melarang bagaimana menikah yang tidak sesuai dengan syariat. Maka ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran di hari ini? Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Adanya kesiapan fisik dan mental. Usia ideal menurut kesehatan dan program KB adalah usia antara sekitar 20 sampai 25 tahun bagi wanita dan usia 25 sampai 30 tahun bagi pria. Dan juga kematangan mental dan kepribadian pendidikan, perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan juga perempuan. Oke. Ya, tepuk tangan. Jadi ternyata faktor-faktor yang mengakibatkan pernikahan dini itu banyak banget. Apa? Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, kecelakaan. Yang ketiga, Adat istiadat. adat istiadat. Yang keempat, apa lagi? Kira-kira? Kurang kasih sayang. Itu banyak sekali penyebab-penyebab pernikahan dini. Maka kesimpulannya adalah
hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah kita harus melihat usia matang. Oke anak-anak, sebagai evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini, di dalam HP Anda silakan dikeluarkan HP-nya. Sudah Pak Untung share terkait dengan pembelajaran, terkait dengan tes. Terkait dengan tes. Silakan Anda mengerjakan tesnya. Nah, tesnya nanti langsung muncul nilainya. Nah, silakan. Terima kasih anak-anak, setelah Anda sudah mengerjakan uji kompetensi yang ada di Android anak-anak sekalian. Jadi anak-anak ternyata pembelajaran sekarang cukup memuaskan. Kita ada peningkatan dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Ternyata ketercapaian dari kompetensi itu anak-anak naik. Ya alhamdulillah semuanya ini nanti sudah masuk ke KKM. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita sampai di sini. Ya, kita minggu depan akan melakukan pembelajaran dengan topik yang lain. Ya, tentang zakat, haji, dan umroh. Untuk itu, mari anak-anak sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, kita lihat kira-kira kelompok mana yang paling aktif. Kelompok mana? Ya, kita lihat kelompok mana yang mendapatkan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok yang paling aktif. Semoga kelompok yang lain saling berfastabiqul khairat untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Kita akhiri dengan doa bersama. Salam mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, dan semoga kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat wal afiat. Tetap semangat SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya.